Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Amarwati dengan NPM 22412013 dari kelas akuntansi 22A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada analisis pendahuluan, yang kedua ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem, dan yang keempat ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama ada analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan atau preliminary analysis untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem atau proposal. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk ini, analisis sistem harus membuat worksheet atau check sheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Yang kedua ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem ini, analisis sistem menjelaskan yang pertama ada alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua ada pernyataan khusus dengan tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga ada batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat ada identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima ada identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Yang keenam ada daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Selanjutnya ada pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak digunakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Menganalisis transaksi. Analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem ini mengumpulkan informasi mengenai yang pertama ada unit organisasi yang terkait dalam transaksi, yang kedua ada formulir yang digunakan, yang ketiga ada sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi, selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, ada prosedur pelaksanaan transaksi. Selanjutnya ada sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah yang pertama ada sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Yang kedua ada sistem dari dalam perusahaan yang lain. Yang ketiga ada sumber dari luar.
Kemudian pengembangan sistem akuntansi dilakukan oleh analisis sistem melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, dan yang ketiga ada implementasi sistem. Tahap analisis sistem ini merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses pengembangan sistem akuntansi. Kesalahan yang terjadi dalam tahap analisis sistem akan mengakibatkan sistem akuntansi yang dirancang dan diimplementasikan ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Dalam setiap tahap utama pengembangan sistem akuntansi, analisis itu menghasilkan dokumen tertulis berupa usulan atau proposal dan laporan dalam analisis. Dalam tahap analisis sistem, dokumen tertulis yang dibuat sebagai perencanaan analisis yang akan dilaksanakan oleh analisis disebut usulan untuk melaksanakan analisis sistem. Dokumen ini dibuat oleh analisis sistem berdasarkan kerangka acuan yang dibuat oleh pemakai informasi hasil pelaksanaan analisis sistem dan dituangkan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan hasil analisis sistem. Dalam tahap desain sistem, ada 3 macam dokumen tertulis yang diserahkan kepada pemakai informasi. Yang pertama ada usulan desain sistem secara garis besar, yang kedua ada laporan final desain sistem secara garis besar, dan yang ketiga ada laporan final desain sistem secara rinci. Kemudian berbagai dokumen tertulis tersebut digunakan oleh analisis sistem untuk menyajikan dan menawarkan desain sistem bagi pemakai informasi. Dalam tahap implementasi sistem, analisis sistem ini membuat dokumen tertulis yang disebut laporan final implementasi. Laporan ini berisi 2 bagian, yaitu rencana implementasi sistem dan hasil implementasi sistem. Pendekatan konversi yang dapat digunakan analisis sistem dalam mengonversi sistem lama dengan sistem baru adalah yang pertama ada tahap secara langsung, yang kedua ada tahap secara paralel, yang ketiga ada secara modular atau pilot project, dan yang keempat ada pass-in. Jadi kesimpulannya, untuk mengkomunikasikan hasil analisis sistem dan rancangan sistem ini kepada pemakai informasi, analisis sistem ini menggunakan simbol-simbol standar. Simbol ini digunakan untuk mencerminkan aliran data dan aliran dokumen dalam sistem. Bagian yang melukiskan aliran pengolahan data dalam suatu sistem informasi disebut dengan bagan aliran data atau data flow diagram, dan bagan yang menggambarkan aliran dokumen data suatu sistem informasi itu disebut dengan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart.